Hei, kalian berdua, apa yang ingin kalian makan? Silakan masuk, silakan masuk. Kalian berdua, kami memiliki segalanya, mulai dari barbeque hingga tumis. Apa yang kalian inginkan? Aku tidak menyangka keluarga militer terkemuka jatuh ke keadaan seperti itu. Olah generasi Anda. Dewa perang makanan panggang. Kau mengatakan nama ini diberikan kepadaku oleh tunanganku untuk PR senang-senang. Hei, tunggu sebentar. Aku akan mengambil menu. Hei, tidak perlu repot. Makan di sini. Tidak takut terkena diare. Jadi apa yang kau inginkan? Untuk memutuskan pertunangan. Putus, batalkan pertunangan. 20 tahun yang lalu, Perjanjian pernikahan. keluarga Shen dan Yi memiliki perjanjian pernikahan. Sayang sekali keluarga Yi mengalami masa sulit. Jika tidak, aku mungkin tidak akan memenuhi perjanjian pernikahan ini. Melihat betapa bagusnya mereka berpakaian, mereka seharusnya bukan penipu kan? Maaf, aku sudah memiliki tunangan. Bertahun-tahun yang lalu, aku sakit parah. Aku koma selama 3 tahun. Setelah bangun, aku tidak ingat apapun. Karena kau ingin memutuskan pertunangan, maka biarkan pertunangan ini batal. Kamu, Yi Guchen, aku tahu kalian para pria peduli tentang wajah. Itulah mengapa kau mengatakan itu. Tapi aku, Shen Xingyu, tidak ingin berutang budi kepada siapapun. Ini adalah milik grup Jukyu kami, kartu emas hitam Juk. Jika Anda membutuhkan bantuan apapun, Anda bisa membawa ini ke grup Jukyu dan temui saya. Saya akan mengabulkan 3 permintaan Anda. Grup Zukui adalah grup keuangan terbesar di Huaxia. Grup Zukui. Hei, Hen ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima ini. Sudahlah, aku akan memberikannya kepadamu lain kali kita bertemu. Pria tukang barbeku itu benar-benar tampan. Hei, tampan, kenapa kamu tidak datang dan minum beberapa gelas denganku? Maaf, aku tidak minum. Hei adik kecil. Mau minum? Aku akan minum denganmu. Ayo. Biarkan mereka pergi. Ada orang yang ikut campur. Ayo, pukul di sini. Hanya kau pengecut. Kau masih ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan sang putri. Ingatlah untuk berpura-pura tidak melihat apapun. Apa kau ingat? Bakar itu ke dalam otakmu. Hai, Kau mempermainkanku, ya? Tangkap dia. Biar dia tahu konsekuensi seorang pahlawan menyelamatkan seorang putri. Masih barbeque dewa perang. Kau benar-benar ambisius. Hidup setipis kertas. Perjalanan keluar dari istana. Meninggal. jadi begitu. Ayo. Ayo. Biarkan dia pergi. Bos, bagaimana bisa anak ini begitu kuat? Dia bangkit lagi. Apa yang kau takutkan? Patahkan kakinya. The film was translated and narrated by M. Media. Anak muda, baguslah kau ada di sini. Kalau tidak kita akan berada dalam masalah. Ya, anak muda, seni bela dirimu sangat mengesankan. Apakah kamu ingin datang ke rumahku dan mengajariku? Halo, Longlin menyapa komandan. Komandan, aku tahu kamu akan baik-baik saja. 5 tahun lalu, aku dibunuh di istana. Luka parah. Ketika aku ditinggalkan untuk mati di hutan belantara. Untungnya, Nona Lin Wan Er dari keluarga Lin, Biyunchen, menyelamatkanku. Aku nyaris selamat. Jangan khawatir, Tuan. Bawahan Anda pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Apa yang terjadi saat itu? Tangkap pelakunya. Tidak apa-apa. Aku akan menyelidiki masalah ini sendiri. Selain itu, aku punya satu hal lagi yang harus diurus. Tolong berikan perintah Anda, Tuan. Longlin pasti akan memenuhi misi ini. Kalian boleh bangkit. Aku ingin menikahi Lin Wan Er, putri dari keluarga Lin. Jangan khawatir, aku akan mengatur seseorang untuk bersiap. Tuan Muda Zhu telah tiba. Wan Er, menikahlah denganku. Tuan Muda Su, maafkan saya. Aku sudah punya tunangan. Lin Wan Er, apa yang kau katakan? Cepat terima lamaran Tuan Muda Su. Nyonya Tua Lien, jangan khawatir. Wan Er, selama kamu bersedia setuju padaku, segala sesuatu di bawah langit, apapun yang kamu inginkan, kamu bisa dapatkan. Bahkan jika kamu menginginkan bintang-bintang di langit,
Aku bisa memetiknya untukmu. Tapi si tidak berguna Ye Guchen itu. Dia bisa menjual barbeque seumur hidupnya. Dan tetap tidak bisa ENG hidup IMO. Ini adalah hunian mewah teratas Yunchen. Kunci villa nomor 1 Julong Manor. Bernilai 3 miliar. Ini adalah milik grup Ju kita. Kartu emas eksklusif di Bank Huaxia. Batas 5 miliar. Dan kontrak ini adalah untuk proyek pengembangan bersama Jinding Plaza. Bernilai lebih dari 2 miliar. 1R, selama kamu menikah denganku, hadiah pertunangan beberapa miliar ini adalah milikmu. Lin Warner, apa kau bodoh? Apa yang kau tunggu? Wan Er, jangan takut. Orang yang menikahimu hari ini, pasti aku. Ye Guchen, kau tidak berguna? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Tentu saja, untuk menikahi Lin Wan Er. Dan kebetulan, membunyikan bel untuk pencatatan grup Su Anda. Membunyikan bel. Kau tidak berguna. Beraninya kau. Sungguh lancang. Kau berani membuat masalah di wilayah keluarga Zuku. Sebutkan namamu. Orang tak dikenal. Layak menanyakan identitasku. Bosan hidup. Tidak berguna, dan menyebut dirimu seniman bela diri nomor 1 Yunchen. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan penjual barbeque. Wan Er, jangan takut. Aku akan membawamu pergi sekarang. Ye Guchen, aku tahu kau menentang keluarga Lin, memisahkan para kekasih, tidak bersedia menerima ini. Jika kau mauan, katakan saja, mengapa repot-repot minum Viagra? Merasa dirimu kuat lagi? Datang ke sini untuk membuat masalah? Katakan padaku, berapa banyak? Cukup untuk membuatmu merangkak keluar dari sini. Apakah ini cukup? Tidak cukup, aku punya lebih banyak. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Uang ini, bisa kau simpan untuk membakar dirimu sendiri. Hadiah pertunangan telah tiba. Zhao Wuji, penasihat politik Yunchen, mempersembahkan hadiah pertunangan khusus. Mutiara Malam Laut Cina Timur yang tiada tara, senilai 50 miliar. Ini tidak mungkin. Bocah ini, selain berbeku, dia tidak berguna. Bagaimana mungkin dia tahu penasihat politik Xiao dari Yuncheng? Ini, bagaimana ini mungkin? Si tidak berguna ini. Kau sampah yang merendahkan. Sudah kubilang, aku, Ye Guchen, akan menikah dengan Lin Wan Er. Tidak kurang dari 100 miliar. Tunggu, siapa namamu tadi? Ye Guchen. Ye Guchen? Aku tidak mengenalmu. Hadiah pertunangan ini adalah dari Tuan Pelindung Kota saya, Zhu Xiong. Dia mendengar bahwa Tuan Muda Zhu akan menikahi putri berharga keluarga Lin dan memerintahkan saya untuk mengantarkan mutiara malam benderang ini. Jadi, ini dari pamanku. Terima kasihku kepada penasihat politik Xiao. Penasihat politik Xiao, tolong sampaikan rasa terima kasihku kepada pamanku. Kata Pelindung Kota, selain mutiara malam benderang ini, ada juga 50 miliar. Kontrak grup Wan Hao, keduanya dipersembahkan untuk Anda. Dia berharap Anda dan Nona Lin akan mengelola grup Zhu dengan baik bersama. Ye Guchen, kau sampar, apa kau lihat ini? Inilah yang dimaksud dengan tidak kurang dari 100 miliar. Mutiara malam bercahaya ini bernilai 50 miliar. Kontrak grup Wan Hao ini bernilai 100 miliar. Mutiara ini dan kontrak ini bernilai 50 miliar. Inilah yang dimaksud dengan tidak kurang dari 100 miliar. Mengerti? Grup Wan Hao ini ada Duk Ningguo dari Huaxia. Bahkan keluarga kekaisaran di Shanjin harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Apa yang baru saja kau katakan, bocah, cukup untuk membuat seluruh keluargamu dieksekusi. Apa kau mengerti? Kau, Tuan Muda Zhu, apakah Anda baik-baik saja? Aku akan segera menghubungi Tuan Kota dan suruh dia mengirim pasukan untuk membunuhnya. Nyonya Lin Tua, beri aku 1 menit lagi. Jika hadiah pertunangan tidak tiba, aku, Ye Guchen, akan menyerah pada penilaianmu. Baiklah, Ye Guchen. Aku akan memberimu 1 menit lagi. Jika tidak tiba dalam 1 menit, Baiklah. Jika itu tidak tiba dalam 1 menit, bersiaplah untuk menebus dengan mengambil nyawamu sendiri. 56, 57, 58, 59, 60. 1 menit sudah habis. Mengapa kau belum menebus dosa? Tepat waktu. Hadiah pertunanganku telah tiba. Biar kulihat siapa itu. Siapa yang berani bertindak begitu lancang di wilayah keluarga Zhu kami? Hei, Paman, itu dia. Dia berani memfitnah Duk Ningguo kita.
Mari kita bunuh dia dengan cepat, dan pergi ke grup Wan Hao untuk mengklaim hadiah kita. Tidakkah kau dengar kata keponakanku? Atas perintahku, ubah ini, bocah sombong, menjadi sarang lebah. Berhenti. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Tidak. Wan Er. Wen Changlan, Ketua Grup Swan, mempersembahkan hadiah pertunangan 100 miliar untuk Tuan Yi. Grup Swan, khusus untuk Tuan Yi, mempersembahkan vas kaca yang indah dan sepotong marmer putih. Ketua Wen Changlan dari Grup Swan menawarkan hadiah pertunangan 100 miliar untuk Tuan Yi. Ini daftarnya. Nyonya Lin Tua, ini hadiah pertunangan 100 miliar. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk menikahi Ling Wan Er? Tuan Muda Zhu dan Ye Guchen ini, keduanya menawarkan hadiah pertunangan 100 miliar untuk menikahi Lin Wan Er. Sekarang, Nyonya Lin Tua punya pilihan untuk dibuat. Nanak, apa yang kau ragukan? Bahkan jika Yi Guchen yang tidak berguna ini benar-benar dapat menghasilkan hadiah pertunangan 100 miliar. Tetapi kedudukan sosial keluarga Zhu, bagaimana bisa anak yatim piatu ini anggota keluarga Yi dibandingkan? Bahkan jika keluarga Zhu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, hanya dengan menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka dapat menghancurkannya. Yi Guchen. Benar sekali, berpikir bahwa memiliki sejumlah uang bau membuatnya begitu hebat. Kuncinya adalah kekuatan dan pengaruh. Dengan kekuatan dan pengaruh, The film apalagi was 100 miliar, translated bahkan and triliun, narrated dapat by dikreditkan dalam Media. hitungan menit. Putri, jangan bodoh. Bahkan jika Yi Guchen kaya, dia hanyalah orang kaya baru. Dia dan kekuasaan tidak akan pernah berhubungan. Cepat beritahu nenek bahwa kau memilih Tuan Muda Zhu. Nyonya Lin yang terhormat, jangan khawatir. Diam Ye Guchen mengatakan itu adalah hadiah pertunangan 100 miliar. Tetapi apakah itu benar-benar hadiah pertunangan 100 miliar? Aku pikir orang-orang dan hadiah ini paling banyak sesuatu yang dia sewa seharga 10.000 yuan. Nyonya Lin yang terhormat, ini asli. Kontrak grup Wan Hao, tertera di atasnya, adalah segel resmi grup Wan Hao. Kontrak ini membawa ke keluarga Lin Anda lebih dari sekadar yang tertulis, keuntungan 50 miliar. Ini juga akan memungkinkan keluarga Lin Anda untuk terhubung dengan grup Wan Hao, konsorsium 3 besar di Huaxia ini. Jika Anda menikahkan Wan Ir dengan saya, Anda dapat menggunakan grup Wan Hao untuk menjadi terkenal. Lalu, keluarga Su kami dan keluarga Lin Anda, belum lagi di Yuncheng ini, bahkan di Shangjin, akan memiliki tempat. Aku bersumpah atas nama keluarga Zhu, mulai hari ini, di seluruh 360 bidang usaha di Yuncheng, kau akan masuk daftar hitam. Bahkan jika kau ingin mengemis di jalanan, kau tidak akan punya kesempatan. Bahkan jika kau ingin membeli sebotol air dari supermarket, tidak ada yang berani menjualnya kepadamu. Jangan khawatir, Tuan Muda Zhu, aku sudah memberitahu. Semua bandara di Yuncheng, stasiun kereta api berkecepatan tinggi, dan stasiun bus, tahu Ye Guchen, tidak akan pernah menginjakan kaki di luar Yuncheng. Aku katakan, apakah kalian semua mencoba untuk membuat yatim piatu dari keluarga Ye ini kelaparan? Dengan cara ini, garis keluarga Ye akan benar-benar berakhir. Adikku yang bodoh, mengapa kau belum pergi ke sisi Tuan Muda Zhu? Apakah kau benar-benar ingin kelaparan di jalanan dengan sampah keluarga Yi ini? Ye Guchen, inilah kekuatan yang kau remehkan. Menghancurkanmu tidak lebih sulit daripada menginjak semut. Tentu saja, hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Wan Er. Jika kau bisa membawa Wan Er ke tempat tidurku dan berlutut untuk melihat bagaimana dia melayaniku, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, kau masih bisa menjadi seorang pengemis hina. Tuan Muda Zhu benar-benar tahu cara bermain. Namun, membiarkan Ye Guchen menyaksikan Anda dan adegan intim Lin Wan Er, benar-benar membiarkannya lolos dengan mudah. Hei, Tuan Muda Zhu berhati baik. Saya pikir ini adalah tempat terdekat yang akan pernah didapatkan Ye Guchen ke tempat tidur dalam hidupnya. Baiklah, Ye Guchen, berlutut di hadapan Tuan Muda Zhu, dan terimalah hukumanmu. Apa yang kau tunggu? Beraninya kau, apa kau tahu? Kau tidak boleh mengungkapkan identitasmu di Yuncheng. Apa? Apa kau ingin melihat apakah kontrak ini itu asli atau palsu? Gadis kecil, berapa banyak yang Ye Guchen bayar untuk menyewamu selama sehari? Aku akan menawarkan 10 kali lipat dari itu. Malam ini, kau dan Wan Ir melayaniku bersama. Bagaimana? Kontrak ini batal. Kau berani merobek kontrak ini? Apa kau tahu? Jika Wen Changlan tahu tentang ini,
Bahkan keluarga Zhu kami tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Tentu saja, aku tahu. Kau tahu, dan kau masih berani melakukan ini? Kau ingin mencelakai keluarga Zhu kami. Translated and Kau berani narrated memukulku? by M Media. Zhu Tian. Diam. Tuan Wen, lama tidak bertemu. Saya harap Anda baik-baik saja. Zhu Qingshu, kau dalam semangat yang baik. Kau benar-benar bisa mengenaliku. Kau memperhatikanku sampai sekarang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa kau meremehkanku? Atau apa kau meremehkan Grove Swarm? Apa kau masih meremehkan Duk Dinggu di belakangku? Hanya bercanda, aku hanya tidak menyangka. Direktur Wen benar-benar akan membela untuk yatim piatu dari keluarga Ye ini, melawan keluarga Zhu saya, dan melawan banyak keluarga bangsawan Yunshan. Sekarang sepertinya, aku salah perhitungan. Paman, apakah dia benar-benar Wen Changlan? Ya, kalau begitu, Nyonya Lin Tua. Hari ini, hadiah pertunangan 100 miliar keluarga Zhu saya. Entah kenapa, hanya tersisa 60 miliar. Bisakah kau, demi aku, Xu Xiong, menunda pemilihan mempelai pria keluarga Lin selama beberapa hari? Pada saat itu, keluarga Zhu saya pasti akan memberi keluarga Lin Anda jawaban yang memuaskan. Baiklah, baiklah. Karena Zhu Qingshu sudah berbicara. Tidak pantas bagiku, Nyonya Lin Tua, untuk menetapkan apapun lagi. Bagus. Kerja bagus, Ye Guchen. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk membujuk Wen Changlan datang dan membantumu. Dia bisa membantumu untuk sementara waktu. Tapi bisakah dia membantumu selamanya? Sebelum keluarga Zhu saya mengirim pembunuh bayaran untukmu pergi dari Yunchang sendiri. Bahkan tanpa Wen Changlan melindungiku. The film was Apa kau translated pikir keluarga and Zed Harun narrated by M bisa Media. menyentuhku? Jika kau masih bersikeras menentangku, aku tidak keberatan memberikan setiap orang dari keluarga Zhu sebuah peti mati. Kata-kata yang sangat besar. Aku sangat takut. Wan Ed, ayo pergi. Wan Er, Wan Er, kau tidak boleh tidur dengannya. Aku akan melamarmu dalam beberapa hari. Tidak bisa hidup tanpa wanita ya? Bagaimana mungkin keluarga Zhu kita menghasilkan hal tidak berguna seperti dirimu? Tuan Yi. Kalau begitu kami akan pamit hari ini. Jika Anda memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baiklah. Tunggu sebentar, itu. Bagaimana kalian berdua bertemu? Nona Lin, Tuan Yi, dia sebenarnya Nona Wanner. Tuan Yi pernah menunjukkan kebaikan kepada leluhur saya. Saya hanya ingin membalas budi. Jangan salah paham. Baiklah. Kalian harus segera pergi. Bersikap baik padanya. Kamu tidak bisa hanya karena kamu telah menunjukkan kebaikan kepada seseorang. Baiklah, Wan Ed, ayo pergi juga. Wan Er, kau di sini. Wan Er, kau tidak mencari si tidak berguna Ye Guchen itu kan? Acara semacam ini bukan untuk orang seperti dia. Acara semacam ini. Memang, kalian gerombolan dari Yunchang bisa menghadiri konferensi ini. Benar-benar suatu kehormatan. Ye Guchen, jadi kau mengatakan bahwa tidak satu pun dari kami yang pantas. Hanya kau yang pantas? Itu maksudku. Namun, Wander adalah pengecualian. Kau mencari mati. Tuan Muda Zhu, jangan marah. Jika Anda memukul seseorang di acara konferensi investasi grup Tianding, Anda akan membuat marah Gubernur Xuanwu. Ye Guchen, jangan pikir kau hebat hanya karena kau memiliki dukungan Wen Changlan. Nanti, kau dan Jalang itu akan menangis. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menginstruksikan Xuanwu, bukan pameran dagang ini, untuk Zhutian Group. Perusak kesenangan. Aku perhatikan 2 hari ini. Kau cukup pandai berakting. Kau, sampah keluarga Ye, berani memerintah Tuan Xuanwu. Hanya beberapa kata yang kau ucapkan ini sudah cukup untuk membantai 9 generasi keluarga Ye-mu. Baiklah, Bu Jin, berhenti bicara omong kosong. Jika keadaan benar-benar meningkat dan lepas kendali, itu tidak akan baik. Jangan khawatir, Wan El. Aku akan bertanggung jawab atas perkataanku sendiri. Tidak apa-apa. Jika bukan karena perintahku, dengan keluarga Zhu Muyan, kekuatan kelas 3, untuk mengadakan konferensi pers untuk Tianding Group di Yuncheng kecil ini. Pembicaraan yang sangat besar, bahkan sampai mengabaikan keluarga Zhu, nomor 1 di Yuncheng, bahkan tidak menempatkan mereka di matamu. Tuan Muda Zhu, tenanglah. Aku katakan, bermarga Ye, biasanya, aku menganggap diriku cukup arogan. Kau sebenarnya lebih arogan dari kami. Biar ku beritahu, kesombongan membutuhkan modal. Ye Guchen ini benar-benar tidak takut, berani seorang diri.
menghadapi 4 keluarga besar Yunchen. Yi Guchen, kamu membuat marah semua orang sekaligus hari ini. Para kepala dari 4 keluarga besar. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. 4 keluarga besar. Jadi kenapa? Menurutku, semua orang yang hadir, tidak ada bedanya. Semua sampah. Keluar. Keluar. Diam. Anak kecil, kau terlalu arogan. Apa yang dikatakan saudaraku tadi benar. Kesombongan membutuhkan modal. Entah punya uang atau punya kekuasaan. Apa yang kau punya? Apa yang bisa dimiliki sampah ini? Selain warung barbeque-nya yang tidak berharga. Hanya itu yang tersisa padanya. Tidak. Ada juga miliknya. Kulit tebal yang bahkan bom nuklir pun tidak bisa menembusnya. Ye Guchen. Aku tahu. Kartu trufmu adalah Wen Changlan. Tapi kau tidak benar-benar berpikir. Wen Changlan akan mempertaruhkan lehernya untuk orang yang tidak berguna seperti Moka? Tepat sekali. Bahkan jika Wen Changlan bodoh, dia tidak akan, demi seorang sampah, menentang 4 keluarga besar Yunchen. Lihat, dia bahkan belum datang. Dia takut terseret olehmu. Wen Changlan. Aku, Ye Guchen, tidak pernah bergantung pada wanita. Baiklah, baiklah. Jangan repot-repot dengan sampah ini. Ye Guchen, aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Yang pertama, berlutut dan mohon ampun. Yang kedua, kau tunggu saja dipukuli. Pilih sendiri. Kedua pilihan ini. Aku tidak suka keduanya. Apa maksud anak ini? Kenapa dia naik ke atas panggung? Aku mengerti. Dia takut kita tidak bisa melihatnya. Ingin berdiri lebih tinggi untuk berlutut? Awalnya aku mengira pameran investasi ini akan sangat membosankan. Namun, aku melihat badut yang melompat-lompat. Tanpa diduga, ternyata ada kesenangan yang berbeda. Aku bisa memberimu pilihan. Kalian tutup mulut dan berdiri diam. Mungkin aku bisa. Membebaskan kalian dari hukuman. Dia benar-benar duduk di kursi Tuan Xuanwu. Jika Tuan Xuanwu tahu tentang ini, dia pasti akan menurunkan hukuman surgawi ke Yunchen kita. Nenek, lihat orang gila itu. Dia tidak takut, tapi Warner terlibat dengannya. Apakah menurutmu, ini akan melibatkan keluarga Lin kita? Ye Guchen, kau bodoh terkutuk. Tidakkah kau takut melibatkan keluarga Lin kami? Aku akan menghitung sampai 3. Kau turun dari sana segera. 3. Tidak perlu dihitung. Nyonya, jangan khawatir. Kursi ini awalnya disiapkan untukku. Mempertimbangkan, kau adalah nenek Wan El. Aku tidak akan menghukummu. Kembali dan duduklah. Tahu, Lin Wanker, kenapa kau belum putus dengan orang gila ini? Apa yang kau tunggu? Apakah kau ingin menunggu sampai dia menyerah turun keluarga Lin kita? Ye Guchen, cepat bangun. Jangan membuat Nanek marah. Wan Er, jangan khawatirkan aku. Ketika Xuanwu tiba, aku akan memberitahumu segalanya. Ye Guchen, aku tahu kau mengenal Shen Xingyue dan Wen Changlan. Aku akui kau sangat mampu, tetapi kau telah membuat marah tentara Dinggul, Wen Changlan, dan Shen Xingyue seperti semut yang mencoba menggoyahkan pohon di depan mereka. Wan Er, Maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. aku, Ye Guchen, tidak pernah bergantung pada wanita. Kenapa bahkan kau tidak percaya padaku? Ye Guchen, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau bangun atau tidak? Tidak apa-apa jika mereka tidak percaya padaku. Tapi kenapa bahkan kau tidak percaya padaku? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Apa aku benar-benar tidak bisa dipercaya? Lin Wanker, tidak bisakah kau melihat orang tidak berguna ini bahkan sekarang? Apakah kau benar-benar akan mempertaruhkan segalanya yang keluarga Lin kita miliki untuk sampah ini? Ye Guchen, mari kita putus. The film was translated and Ye Guchen, narrated by kau M berpura-pura Media. begitu keras. Sampai kau kehilangan istrimu. Tuan Muda Su, ketika Tuan Xuanwu tiba, tolong sampaikan kata-kata baik untuk keluarga Lin kami. Keluarga Lin kami dan Ye Guchen tidak ada hubungannya satu sama lain. Jangan khawatir. Selama kau bersedia menyenangkanku, tidak hanya keluarga Linmu tidak akan terlibat. Aku juga bisa meminta Tuan Xuanwu untuk beberapa proyek bagus untuk keluarga Lin Anda. Ye Guchen, jangan salahkan aku. Tidak seperti dirimu, aku sendirian di dunia ini. Aku juga harus mempertimbangkan keluarga Lin. Aku tidak bisa mempertaruhkan keluarga Lin untukmu. Ye Guchen, Anda seharusnya mengerti sekarang. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika dia hanya berdiri di depanmu,
Itu sudah cukup untuk membuatmu sesak napas. Lin Wan Er, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kau menarik kembali keputusanmu, aku bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Gu Chen, demi masa lalu kita bersama, selama bertahun-tahun ini, aku akan memberimu sebuah nasihat. Sebaiknya kau pergi sekarang. Mungkin kau masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kau bersikeras untuk memprovokasi Tuan Xuanwu, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Wan Er, konferensi investasi grup Tianding ini awalnya disiapkan untukmu. Kau bisa saja tidak tunduk pada siapapun dan menjadikan keluarga Lin sebagai keluarga nomor 1 di Yuncheng. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Baiklah, Gu Chen. Kau sampah tak berguna, berhenti membual. Adikku meninggalkanmu. Adalah keputusan yang paling tepat yang pernah dia buat. Ye Guchen, ruangan ini sekarang penuh dengan kamera pengintai. Kau sudah menjadi mayat. Jika kau memilih untuk menebus dosa dengan bunuh diri, kau masih bisa mempertahankan seluruh tubuhmu. Jika tidak, kau akan menderita siksaan pengirisan lambat. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda Su. Aku tidak membutuhkannya. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Muda Shu? Kau benar-benar kejam. Tuan Muda Shu memperlakukanmu dengan sangat baik, tetapi kau membalasnya dengan kejahatan. Hari ini, aku akan menguliti kulitmu dan menarik keluar uratmu. Sebagai peringatan bagi yang lain, seseorang datang. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tuan Yi hari ini. Jangan khawatir, Tuan Yi. 3 pengawal di belakangku. Semuanya adalah ahli top yang telah aku pilih dengan cermat. Hari ini, kecuali dia melangkahi kami, dia tidak akan bisa menyakitimu. Bagus sekali. Ketika Xuanwu tiba, aku akan menyuruhnya memberimu hadiah. Bisa bekerja untuk Tuan Yi. Aku tidak meminta imbalan apapun. Wen Kanglan, apa kau sudah gila? Benar-benar membuat pertunjukan. Dengan anak yatim Yi ini, Wen Kanglan, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau benar-benar akan melindungi sampah ini dan menentang 4 keluarga besar kami? Jangankan 4 keluarga besar Yuncheng. Bahkan jika semua keluarga di Yuncheng digabungkan, tidak bisa dibandingkan dengan The film setengah was dari rasa hormatku translated kepada and Tuan Yi. narrated by Wen M Changlan, Media. grup Wan Hao milikmu memang grup keuangan terbesar di Yuncheng. Tetapi jika 4 keluarga kami bergabung dan memutuskan untuk berperang dengan grup Wan Hao milikmu, seberapa besar peluang kemenangan yang menurutmu dimiliki grup Wan Hao milikmu, Wen Kanglan? Jika kau menginginkan seorang pria, katakan saja, di Yuncheng kami ada banyak pria tampan. Mengapa repot-repot untuk sampah ini? Merusak masa depanmu yang cerah. Nona Wen, pewaris keluarga Lin Wan Er, telah meninggalkan sampah ini. Mengapa kau bersikeras? Seperti kata pepatah, orang bijak menyerah pada keadaan. Jika kau bersedia, aku bisa menjadikanmu istri utama dan Wan Er yang kecil. Selama kita bergabung, bukankah Yuncheng ini akan menjadi milik kita? Lin Wan Er, kau benar-benar putus dengan Tuan Yi? Ya, aku putus dengannya. Aku tidak pernah mengerti sebelumnya. Bagaimana Tuan Yi yang tinggi dan perkasa bisa jatuh cinta pada seorang nona keluarga Lin biasa sepertimu. Sekarang tidak perlu. Lin Wan Er putus dengan Tuan Yi akan menjadi keputusan yang paling disesalkan. Aku, Lin Wan Er, tidak pernah menyesali apapun yang kulakukan. Dan sekarang aku berpikir bahwa adikku benar. Putus dengan Ye Guchen adalah keputusan terbaik. Baiklah, Nona Wen. Bahkan jika kecantikan ada di mata yang melihat, kau tidak harus mempersulit adik perempuanku. Lagi pula, sekarang, adik perempuanku sudah putus dengan Yi Guchen. Sekarang adalah kesempatanmu. Aku mengagumi Tuan Yi. Tapi aku tahu aku tidak pantas. Aku tidak berani lancang. Lihan ini adalah kepala konglomerat terbesar Yuncheng kami, Nona Wen. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa melewati rintangan cinta. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan seorang wanita biasa? Bisa dimengerti, Wen Changlan, 4 keluarga besar kami telah memberimu kesempatan. Sayang sekali kau tidak menghargainya. Aku umumkan, mulai saat ini, 4 keluarga besar akan sepenuhnya memboikot grup Wan Hao. Dan pada saat yang sama, memutuskan semua hubungan bisnis dengan grup Wan Hao. Keluarga Liu kami juga memutuskan semua hubungan bisnis dengan grup Wan Hao. Grup Lin kami juga memutuskan semua bisnis dengan Wan Hao. Kami juga memutuskan semua hubungan bisnis dengan grup Wan Hao. Lihat, inilah konsekuensinya. Karena menyinggung 4 keluarga besar kami. Tapi tidak apa-apa. Di jalan menuju dunia bawah, kalian bisa menjadi pasangan. Dengan sampah ini, menjalani kehidupan yang riang sebagai sepasang kekasih. Itu bisa dianggap memenuhi keinginanmu.
aku. Ye Guchen, kau masih berakting sampai saat ini? Jika kau tidak berlutut, Tuan Xuanwu akan mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut selama sisa hidupmu. Begitu ya? Ye Guchen, kau berani menyerang. Di depan Tuan Xuanwu, aku akan membuatmu berharap kau sudah mati, dan kau tidak akan mendapatkannya. Sepertinya itu belum cukup. Ye Guchen, aku bersumpah, aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuhmu. Masih menggonggong. Sepertinya hukumannya belum cukup. Orang gila ini, dengan tendangan ini, keluarga Zhu mungkin akan musnah. Adik muda, kebahagiaanmu akan hilang. Zhu Chengshou, cepat bujuk Tuan Xuanwu untuk turun tangan. Tuan muda Shu ini akan segera dihabisi olehnya. Tuan Xuanwu, mohon bertindak cepat. Hentikan sampah ini. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin melihat orang gila ini. Trik apa lagi yang bisa dia lakukan? Su Tian, sekarang, selama kau memohon padaku, aku bisa berhenti dan menyelamatkan nyawa anjingmu. Ingin aku memohon padamu? Di kehidupanmu selanjutnya. Ye Guchen, jika kau punya nyali, lakukan di depan wajah Tuan Xuanwu. Bunuh aku. Kau punya nyali. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ye The film Guchen, was translated and Guchen, narrated cepat by lepaskan N. Tuan Muda Su. Len Wan Er, inilah yang sangat dia inginkan. Aku hanya memenuhi keinginannya. Selain itu, apa hubunganmu denganku? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Ye Guchen, apakah kau tahu bahwa Su Tian adalah pewaris keluarga Xu Yuncheng? Apakah kau tahu konsekuensi dari membunuh Tuan Muda Su? Tentara Dinggul dan keluarga Zhu tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika seni bela dirimu kuat, bisakah kau melawan 10.000 orang sendirian? Bahkan jika kau berhasil melarikan diri ke luar negeri, surat perintah tentara Dinggul akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Len Wan Er, hadapi kenyataan. Aku bisa menghancurkan sampah Su Tian ini di bawah kakiku, dan aku bisa menanggung akibatnya. Posisi tinggi yang kau kagumi di mataku tidak lebih dari debu di bawah kakiku. Su Tian, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku akan menghitung sampai 3. Selama kau memohon padaku, aku akan melepaskanmu. 3, 2, 1. Kakak Ye, aku salah. Cucu yang baik, bagus kau tahu kesalahanmu. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengambil nyawamu hari ini. Paman. Aku. Tian Er. Tian Er. Tian Er. Ye Guchen, Akon Zhuxiong, dengan nyawa dari keluarga Zuku, 216 anggota klan, bersumpah, bahkan jika keluarga Zhou direduksi menjadi 1 prajurit, kami benar-benar akan melawan Mon Ye Guchen, sampai akhir yang pahit, dan tidak berhenti. Sampai tetes darah terakhirmu, dan sumsum tulang dikeringkan. Keluarga Zuku bersedia menawarkan segalanya. Aku memohon kepada Tuan Xuanwu untuk menegakkan keadilan bagi keluarga Zuku. Tuan Xuanwu, apa arti dari ini? Tuan Xuanwu, aku mengerti. Kau menyalahkan kami karena membiarkan anak ini menyebabkan kekacauan seperti itu. Kami benar-benar melakukan yang terbaik. Tuan Xuanwu, mohon redakan amarah Anda. Jika Anda membantu kami, hukum orang yang tidak berguna itu. Kami, 4 keluarga besar Yuncheng, bersedia menawarkan segalanya. Mohon redakan amarah Anda. Tuan Xuanwu, sampah ini secara tak terduga memiliki Wen Changlan yang mendukungnya. Dan di belakang Wen Changlan adalah tentara Dinggul. Kami benar-benar tidak berdaya dalam situasi ini. Zhu Chengshou sedang mengatakan bahwa tentara Dinggul kami menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Ini, saya tidak berani. Tuan Xuanwu akhirnya akan bertindak. Ye Guchen ini mungkin tidak akan bertahan 3 detik. Xuanwu, lama tidak bertemu. Dasar sampah, kau lihat Tuan Xuanwu dan masih tidak berlutut? Xuanwu memberi hormat kepada Tuan Ye. Tuan Xuanwu, apa maksud dari semua ini? Diam. Warner, apa yang sedang terjadi di sini? Hari ini, Tuan Ye telah menunjukkan belas kasihan yang besar dengan tidak segera membalas. Namun, kalian semua masih tidak tahu bagaimana hidup dan menantang batasan Tuan Ye. Apakah kalian, Yuncheng, benar-benar ingin dimusnahkan? Xuanwu ini, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya. Kata-katanya cukup fasil. Bangkit. Tidak ada banyak urusan. Penjahat ini, Xuanwu, telah tiba terlambat dan membawa rasa malu kepada Tuan Ye.
Mohon, Tuan Ye, hukum penjahat ini, Juanwu. Terima kasih, Tuan Ye, karena telah menyelamatkan hidup saya. Tuan Ye, bagaimana seharusnya orang-orang ini ditangani? Apa yang membuatmu ragu? Mereka hanyalah sekelompok rakyat jelata. Bantai mereka. Yi Guchan, sudah beberapa hari. Kau tampak semakin tampan. Hei, kau pikir kau siapa? Tempat ini adalah perkumpulan keluarga paling berkuasa di seluruh Yonchang. Dasar jalang, berani-beraninya kau menyebut kami rakyat jelata. Ini adalah Nona Shen. Dari 3 keluarga Shen teratas Xiangjing. Xiao Group Jukyu, Nona Shen Xingyu. Menyebutmu rakyat jelata adalah sebuah kehormatan. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, akan kupotong lidahmu. Dia Shen Xingyu. Apa kau mempertanyakan Xiao Shen kami? Saya tidak berani. Jika Tuan Yi tidak ada di sini, kalian rakyat jelata rendahan. Bahkan tidak akan bisa melihat nona kami. Jika ada lagi yang tidak mengerti prinsip mengamati kata-kata dan warna, aku tidak keberatan membuat mereka berinkarnasi untuk belajar bagaimana menjadi manusia lagi. Maaf, aku jarang datang ke tempat terpencil seperti ini. Kau masih belum belajar untuk berbaur. Tidak peduli. Untuk apa kau datang kali ini? Aku ingat aku sudah mengembalikan uangnya padamu. Hanya 5 miliar. Apa kau pikir aku akan begitu pelit? Lalu kau di sini untuk... Shen Xingyu dari keluarga Shen di Xiangjing meminta Tuan Yi untuk menikah denganku. Adik muda, bajingan Yi Guchan itu, kapan dia terlibat dengan Shen Xingyu? Yi Guchan ini sangat arogan. Ternyata dia tidak hanya memiliki dukungan dari grup Wanhao, tetapi juga naik ke keluarga Shen Xiangjin. Jadi, Juanwu takut pada keluarga Shen Xiangjin. Shen Xingyu, apa kau memaksaku untuk menikah? Xingyu tidak berani. Aku hanya meminta agar Tuan Yi bisa memaafkan ketidaktahuan Xingyu sebelumnya. Ya Tuhan, salah satu dari barang-barang ini tidak dapat dibandingkan dengan 4 keluarga besar Yunchen. Untuk dibandingkan, kekuatan keluarga Shen Xiangjin benar-benar luar biasa. Ini adalah kunci ke Villa Yulong nomor 1 di Xiangjing, senilai 100 miliar. Ini adalah milik keluarga Shen. Kartu ban VIP di Ban Xiangjing dengan batas kredit 300 miliar. Ini adalah milik grup Jukyu kami. Sertifikat pengalihan saham 50%, senilai 800 miliar. Tuan Yi, bisakah kau memaafkanku? Tuan Yi, selama kau bisa memaafkanku, selain hadiah pertunangan ini senilai 1 triliun, kau juga bisa memiliki aku, wanita tercantik di Xiangjing, untuk tidur denganmu. Aku percaya kau tidak akan menolak, kan? Aku menghargai kebaikan Nona Shen, tetapi aku, Ye Guchen, belum jatuh serendah itu, sampai menjual diri untuk bertahan hidup. Xuanwu, aku sedikit lelah. Kau tangani dulu urusan di sini. Ya, Yi Guchan, tunggu aku. baiklah. Saya umumkan bahwa konferensi investasi grup Tianding dibatalkan. Kalian semua jaga diri baik-baik. Yi Guchan, tunggu aku. Yi Guchan, apa yang harus dilakukan agar kau setuju untuk memulihkan pertunangan kita? Katakan saja, dan aku akan mewujudkannya. Ketika aku, Ye Guchen, mengambil seorang istri, aku tidak mempertimbangkan hal lain, hanya perasaannya padaku. Entah itu kekayaan atau kekuasaan, aku bisa memberikannya padanya. Jadi, Nona Shen, kita tidak cocok. Yi Guchan, jangan bertindak terlalu jauh. Yi Guchan, bahkan jika kau dulunya adalah dewa perang, Duk Dingguo, komandan tentara Dingguo, terus kenapa? Sekarang kau bukan apa-apa selain rakyat jelata. Nona kami bersedia menikahimu. Kau seharusnya membakar dupa. Jangan melihat kuda hadiah di mulut. Diam. Di matamu, aku orang biasa. Jadi, kau seharusnya tidak menasihatiku, tetapi nonamu. Bahkan jika Tuan Yi adalah orang biasa, jika dia mau, maka aku bisa mendapatkan kembali kendali atas tentara Dingguo, menjadi sosok di atas semua yang lain. Beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Minta maaf kepada Tuan Yi sekarang juga. Saya minta maaf. Aku benar-benar lelah hari ini. Shen Xingyu, aku ingin beristirahat dengan baik. Jangan ganggu aku lagi. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Namun, aku tidak akan menyerah untuk mengejarmu. Baiklah. Warner, tuh kan ku bilang. Yi Guchan ini sudah lama bersama Nona Shen. Tidak heran di konferensi investasi itu, dia bersikeras memprovokasimu. Itu untuk memaksamu putus dengannya, supaya dia bisa bersama Nona Shen. Ye Guchen,
Apakah yang dikatakan kakakku benar? Kita sudah putus. Apakah penting itu benar atau tidak? Aku benar-benar buta karena telah jatuh cinta padamu. Lin Warner, Yi Guqian adalah milikku sekarang. Sebaiknya kau menghormatinya. Berani-beraninya kau memukul seseorang. Aku tidak percaya tidak ada keadilan di dunia ini. Jika kau berani menggonggong lagi, aku akan memukulmu juga. Lin Warner, aku masih berpikir, bagaimana cara menjauhkanmu dari sisi Guqian. Tapi kau wanita bodoh, malah putus dengannya duluan. Itu menyelamatkanku dari banyak masalah. Namun, kalau kau masih punya perasaan pada Guqianku, perasaan yang tersisa, aku masih berencana untuk mengganti rugimu 5 miliar, hanya untuk menebus 5 tahun ini. Kau merawat Guqianku. Adikku yang bodoh, jika kau tidak menginginkannya, aku mau. Mulai sekarang, aku tidak ingin kau dan Guqian memiliki kontak lebih lanjut. Jika aku sampai tahu, aku, Shen Xingyu, bersumpah, aku akan menggunakan seluruh kekuatan Jukyu Group untuk menekan seluruh keluargamu. Ayo pergi. Kupikir, kau tidak akan sedih karena putus dengan Lin Warner. Aku tidak menyangka, dewa perang yang tinggi dan perkasa tidak bisa lepas dari kata cinta. Entah minum atau diam. Baiklah, aku akan minum denganmu. Guqian. Guqian. Jika kau selalu setenang ini, sepertinya kau tidak terlalu menyebalkan. Xuanwu, datanglah ke rumah tua keluarga Ye besok pagi untuk menemuiku. Ya, Yi Guqian, kenapa kau ada di mana-mana? Kau, sampah ini, sangat suka ikut campur dalam kesenangan. Mungkinkah kau mendengar? Keluarga Lin kita mendapatkan kerjasama investasi grup Tianding untuk menemui Warner. Datang ke sini. Ye Guqian, menyerah? Aku tidak akan kembali padamu. Lagi pula, bukankah kau bersama Shen Xingyu? Bersama, mengapa kau sendirian? Tentu saja, tadi malam, Nona Shen memainkannya lalu membuangnya. Nona Shen sangat luar biasa, pasti tidak kekurangan pria. Bersama dengannya, seperti makan terlalu banyak makanan mewah. Ingin mencoba beberapa sayuran gunung untuk membersihkan lidah. Aku tidak ingin datang, tapi Xuanwu memintaku melakukan sesuatu. Longlin sedang melatih tentara Dingguo. Jika tidak, aku tidak ingin melihat kalian berdua. Hal-hal menjijikan. Kau orang gila. Keluarga Lin kita akan segera melambung. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu, akan kubelas kau. Kau berani memukulku? Memukulmu terlalu ringan. Aku tidak ingin mempersulit keluarga Linmu. Sekarang sepertinya, ada sesuatu yang bisa dipermainkan. Kau orang gila, tunggu saja. Tunggu keluarga Linku untuk mendapatkan kontrak investasi grup Tianding. Hal pertama yang akan kulakukan adalah menghancurkanmu. lihat, Wen Chang'an dari grup Wan Hao ada di sini.
Nona Wen, apakah Anda mewakili grup Tianding hari ini untuk mengadakan upacara penandatanganan untuk kami? Aku tidak layak. Satu-satunya yang bisa duduk di posisi itu adalah tuan itu. Perwakilan grup Tianding telah tiba. Ini tidak mungkin. The film was translated and narrated by Gu M Chen. Media. Kau perwakilan grup Tianding? Bagaimana bisa pecundang ini? Pasti staf di luar yang salah mengenali orang dan salah menyebut nama. Sekarang, kita mulai acara serah terima proyek investasi grup Tianding. Keluarga Lin, cepat kirim seseorang ke sini untuk serah terima. Gu Chen, aku tidak menyangka kau menjadi perwakilan grup Tianding. Setelah upacara, Wanar dan aku akan mentraktirmu makan enak. Gu Chen, apa maksudmu? The film was translated and narrated by M Media. Gu Chen, apa maksudmu dengan ini? Berikan padaku cepat. Kontrak ini, aku tidak ingin memberikannya padamu. Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat untuk memberikannya kepada keluarga Lin kita? Karena aku takut setelah aku memberimu kontrak, kau akan berbalik melawanku dan menghancurkanku. Lin Wan kemarilah. Waner, cepat ke sini. Tuan Yi memanggilmu. Lin Wan dari keluarga Lin. Terima kasih, Tuan Ye. Kau menginginkan kontrak ini? Baiklah, berlutut di hadapanku, dan aku akan memberikan kontrak ini padamu. Gu Chen, diberi hati minta jantung. Kontrak ini diberikan oleh Tuan Xuanwo kepada kami. Jangan membalas dendam di sini. Gu Chen, aku tahu kau membenci keluarga Lin kami karena aku putus denganmu. Tetapi jika kau bersikeras mempermalukanku seperti ini, kontrak ini, aku tidak menginginkannya. Lin Wan apakah ini keputusanmu? Gu Chen, kau orang gila. Apa yang ingin kau katakan? Lin Wan demi kekuasaan dan kemuliaan, kau bersedia mengorbankan hubungan kita. Kupikir, kau akan meninggalkan segalanya demi kekuasaan. Sekarang sepertinya, aku salah. Baik. Aku berlutut. Adikku yang bodoh, kau tidak perlu berlutut. Sampai sok ini, aku tidak percaya upacara investasi tidak bisa dilanjutkan. Tentara Dingguo tidak akan menghukumnya. Gu Chen, bukankah kau hanya ingin mempermalukanku? Baiklah, aku akan membiarkanmu menang. Tapi kau ingat ini, orang-orang sombong sepertimu tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah memahami. Inilah mengapa kau begitu biasa-biasa saja, hampir tidak bertahan hidup di dunia ini. Lin Wan kontrak ini untukmu. Apa yang aku, Gu Chen, hutangkan padamu selama 5 tahun terakhir ini, sekarang sudah selesai. Kontrak kerjasama. Apa yang kau pura-purakan? Kau berbicara seolah-olah kau memberikannya kepada Waner. Lin Waner, kau menyerahkan semua harga dirimu dan mengorbankan semua perasaanmu sebagai imbalan hanya sebuah kontrak. Suatu hari kau akan mengerti apa yang telah benar-benar kau The hilangkan. film was translated and narrated by M Media. Komandan, Kasim Liuxi yang menganugerahkan gelar Anda telah ditemukan. Bagus, dimengerti. Aku sudah memberimu uangnya. Kenapa kau masih memukulku? Kenapa? Jika bukan karena fakta bahwa kau bisa memberi kami uang untuk dibelanjakan, aku sudah menghabisimu sejak lama. Dasar bandit yang tidak jelas. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah sesuatu yang kami, para saudara, siapkan khusus untukmu. Minumlah. Dengarkan baik-baik, besok kau pergi dan bawakan aku uang. Jika kurang dari 1.000 yuan, akan kukirim kau ke Myanmar Utara untuk diambil organnya. Akan kuhadapi kau.
Tuan, selamat siang, Nona dan Tuan. Minta sedekah? Meminta sedekah? Halo Tuan. Terima kasih. Kasim Liu. Mau kemana kau? Tuan Zuanu. Aku sudah jatuh ke keadaan ini. Dan kau sudah menjadi wakil pelindung tentara Dingguo. Mohon ampuni aku. Kasim Liu memiliki pendengaran yang baik. Segera mengenali suara Zuanmu. Apakah kau mengenali suaraku? Ini tidak mungkin. Mustahil. Aku tidak mati. Kau terkejut, bukan? Pendosa Liuxi. Bersujud kepada Duke Dingguo. Aku memohon pada Duke untuk hanya mengambil nyawaku dan selamatkan keluargaku. Katakan padaku, siapa itu? Orang yang mengirim pembunuh The film untukku. was Aku tidak bisa translated mengatakan. and Aku narrated tidak by bisa M mengatakan. Media. Tidak peduli siapa tuanmu. Kau benar-benar setia padanya. Namun kau menemui nasib seperti itu. Jika kau mengatakan yang sebenarnya padaku, aku bisa melindungi klanmu untuk selamanya. Ini adalah kaisar saat ini. Putra kedua yang paling dicintai. Xuan Ye. Itu dia. Ayah, mengapa ayah begitu ingin memanggilku kembali? Pangeran kedua. Sudah lama sekali. Xingyu. Pangeran kedua biasanya sibuk dengan tugas-tugas resmi. Kenapa hari ini punya waktu untuk mengunjungi keluarga Shen kami? Dari apa yang kau katakan, sepertinya kau tidak menyambutku. Xingyu tidak berani. Baiklah, Xingyu. Datang dan duduklah. Xingyu, lihatlah ini. Katakan pada ayah apapun yang kau pikirkan. Putai, apa pendapatmu? Pangeran kedua. Mohon maafkan Xingyu. Tapi aku tidak bisa setuju. Pangeran kedua, putriku masih muda dan tidak mengerti banyak hal. Mohon, jangan marah. Jadi kau mengatakan, Nona Shen merendahkanku? Keluarga Shenmu cukup berani. Keluarga Shen tidak berani. Pangeran kedua. Xingyu tahu, orang biasa seperti diriku tidak pantas untukmu. Dan itulah mengapa aku mengusulkan untuk menolak pernikahan itu. Mohon jangan marah. Aku hanya bercanda denganmu. Jangan takut. Pangeran kedua di usianya sangat bijaksana dan pengertian. Aku mengagumimu. Terima kasih, Pangeran kedua, karena telah memaafkan kekasaran Xingyu. Tidak apa-apa. Ini bukan masyarakat feodal. Pernikahan adalah masalah kesepakatan bersama. Lagi pula, aku adalah anggota keluarga kerajaan. Jadi aku harus memberi contoh. PATRAR Cashin dan Nona Xingyu. Kalian tidak perlu khawatir, karena semuanya sudah sampai pada titik ini. Aku akan pamit. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Benar. Ulang tahunku 2 hari lagi. Aku ingin tahu apakah Nona Shen bersedia hadir? Terima kasih atas undangannya, Pangeran kedua. Xingyu pasti akan membawa hadiah ulang tahun dan tiba tepat waktu. Kalau begitu aku akan menunggu kedatangan Nona Shen. Putai, kau terlalu tiba-tiba tadi. Bahkan jika kau tidak ingin menikahi pangeran kedua, kau seharusnya tidak menolaknya di depan wajahnya. Ayah, jika aku tidak menjelaskannya dengan jelas, dengan temperamen Pangeran kedua, masalah ini akan menjadi lebih sulit untuk ditangani nanti. Selain itu, aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Aku sudah memutuskan, aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia. Harimau muda mana yang begitu beruntun, hingga merebut hati putriku yang pemilih? Pasti, berkah surga Mamang. Ayah, Ayah tahu kau sibuk dengan karirmu. Aku tidak berani The film menyebutkannya. was translated Sekarang kau memiliki and seseorang yang kau narrated by pedulikan. M Media. Ayah lega. Kau harus cepat. Ayah masih menunggu seorang cucu. ayah, apakah ayah tidak penasaran siapa dia? Penasaran tentang apa? Orang yang menarik perhatian putriku. Kecuali dia adalah bintang dari langit. Ayah percaya penilaianmu? Di hatiku. Bahkan bintang dari langit. Tidak bisa dibandingkan dengannya. Cara kau mengatakannya, aku penasaran siapa dia. Ayah, ayah mengenalnya. Dia adalah Yi Gucheng. Apa yang kau katakan? Pelayan tua ini juga telah mengungkapkan kebenaran.
Dan aku takut umurku tidak akan panjang. Aku memohon pada Duke untuk melindungi klan Liuku. Jangan khawatir, selama aku di sini, kau akan baik-baik saja. Detailnya akan kita diskusikan saat kita kembali ke kediaman keluarga Ye. Hei, biarkan orang tua itu pergi. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian tidak membiarkan orang tua itu pergi, akan kukirim kalian semua ke neraka. Dimengerti? Aku tidak ingin sepatah kata pun dari kejadian hari ini. Ya. Mereka benar-benar tidak mengerti, ya kan? Dulu, kau seorang diri menghentikan 8 negara dari menyerang Huaxia. Di dalam negeri, meskipun ada kedamaian, 8 negara masih berkomplot melawan Huaxia. Utusan Jepang, Tojotachi, bersedia mengorbankan 10 tahun perdamaian untuk menuntut agar pangeran pertama, Xuanyi, dan pangeran kedua, Xuanye, melenyapkanmu. Namun, pangeran kedua Xuanye, didorong oleh keserakahan dan ambisi, diam-diam menandatangani kontrak dengan mereka. Pangeran pertama Xuandi tidak ingin bekerja sama dengan Jepang dan mengusir mereka keluar dari istana. Mereka yang tahu tentang ini dan masih hidup selain keluarga The kerajaan, film was translated and Aku khawatir. narrated by M Media. hanya ada pelayan tua ini. Du Kedingguo, keadaannya seperti ini. Apa yang akan Anda lakukan? Tidak masuk akal. Pangeran kedua, demi masa depannya sendiri, berani menyerang komandan. Ini, bagi komandan, bagi tentara Dingguo, bagi rakyat Huaxia, adalah pengkhianatan terang-terang AED. Komandan, dengan perintahmu, aku akan menyerbu kota kekaisaran dan membawa pengkhianat Xuanyi ke pengadilan. Zuanmu bersedia pergi bersamamu. Kami pasti akan membawa pengkhianat yang merugikan bangsa dan rakyatnya ini kepadamu. Bangkit. Du Kedingguo, pernahkah Anda mempertimbangkan mengapa pangeran kedua bertindak seperti ini? Keluarga kerajaan harus tahu. Liu Zai, apa maksudmu? Anda, Du Kedingguo, Ye Guchen, Anda sendiri menghalangi invasi aliansi 8 negara ke Huaxia? Melihat seluruh Huaxia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Anda sangat dikagumi oleh semua orang. Bagaimana Anda membuat keluarga kerajaan berpikir? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan jasa Anda yang menutupi penguasa. Keluarga kerajaan akan menyingkirkan Anda cepat atau lambat. Jadi, sayang Higu Chen, keluarga Kuye, telah menjaga Huaxia selama ratusan tahun. Dan kami salah? Anda pikir Anda melindungi Huaxia, tetapi pada kenyataannya, Anda melindungi tidak lain hanyalah tahta keluarga Zuan. Keluarga Ye Anda tidak ada bedanya dari anjing-anjing istana. Jangan kurang ajar. Du Kedingguo, tolong jawab aku. Sekarang, Anda tahu yang sebenarnya. Apa yang akan Anda lakukan? Ye Guchen, Putai, kamu benar-benar menyukai penjual barbeque? Apakah kamu demam? Sini, biar ayah merasakan dahimu. Ayah mulai sembrono lagi. Siapa yang bersikap sembrono? Orang yang kamu sukai sebenarnya adalah penjual barbeque, bukan siapa-siapa. Ayah, dia bukan orang biasa. Dia adalah bangsawan, bijaksana dan perkasa. The film Duk was Dingguo yang translated seorang diri, and memadamkan narrated invasi by M aliansi Media. 8 negara ke Huaxia. Benarkah? Kupikir, tradisi militer keluarga Yi telah menurun pada generasinya, tanpa diduga. Dia hanya kehilangan ingatannya. Dan itulah mengapa dia menjual barbeque. Sekarang, ingatannya telah pulih, dan dia telah mendapatkan kembali kendali atas tentara Dingguo. Aku yakin sebentar lagi, dia akan kembali ke posisi tingginya. Saya pikir, itu tidak sesederhana itu. Ayah, tidak bisakah ayah berharap yang terbaik untuknya? Putai, tahukah kamu mengapa dia bisa sampai seperti ini? Selama 5 tahun terakhir, Bukankah itu karena dia dibunuh dalam perjalanan keluar dari istana? bagaimana mungkin? Gadis bodohku. Meskipun keluarga kerajaan telah memblokir berita, ada rumor bahwa
Ye Guchen terluka. Karena dia membuat marah pangeran kedua. Du Kedingguo. Apakah Anda akan bertahan atau memberontak? Liu Xi, kau telah bertahan sampai hari ini. Kau mungkin memegang beberapa bukti yang memberatkan pangeran kedua. Liu Xi, aku tahu kau membenci pangeran kedua dan ingin menggunakanku untuk menyingkirkannya, kan? Du Kedingguo, Anda benar-benar jali. Sayang sekali. Mata pelayan tua ini tidak bisa lagi melihat. Tidak dapat menyaksikan wajah Anda, Du Kedingguo. Sungguh sayang. Liu Xi, serahkan bukti yang kau miliki. Dan aku bisa membantumu membalas dendam pada pangeran kedua. Namun, itu sesuai dengan hukum Huaxia. Aku percaya, air bisa membawa perahu, tetapi juga bisa menenggelamkannya. Bahkan jika itu, keluarga kerajaan tidak takut padaku, Ye Guchen, mereka juga akan takut pada jutaan orang di bawah langit. Bagus. Kalau begitu pelayan tua ini akan setuju. Balas dendam pelayan tua ini. Selain Anda, Ye Guchen, aku khawatir tidak ada orang lain yang bisa membalas. Silakan, Tuan Longlin. Menemani pelayan tua ini kembali ke rumah leluhur keluarga Liu untuk mencari Dong Tiao Yingji dan pangeran kedua. Surat-surat yang tersisa. Surat-surat ini adalah milik pangeran kedua. Bukti pengkhianatan. Meski begitu, aku, Shen Xingyu, juga tidak akan menikahi siapapun selain Ye Guchen. Kau bersikeras untuk bersama Ye Guchen. Apa yang akan kau hadapi adalah murka keluarga kerajaan. 5 tahun lalu, dia tidak bisa menahannya. 5 tahun kemudian, bisakah dia menanggungnya? Ayah, mengapa ayah semakin bingung? Apakah ayah lupa bagaimana keluarga Shen kita bisa menjadi terkenal? Keluarga Shen kita, dari keluarga kecil di daerah terpencil, hingga sekarang, selangkah demi selangkah naik, menjadi salah satu dari 3 keluarga besar Shangjing, bergantung pada keberanian dan semangat juang leluhur kita. Sekarang, keluarga Shen kita telah stagnan selama lebih dari 10 tahun. Kesempatan yang sangat bagus sekarang. Aku sama sekali tidak boleh melewatkannya. Apakah kau ingin? Benar sekali. Aku, Shen Xingyu, akan mempertaruhkan masa depan keluarga Shen kita pada Ye Guchen. Aku percaya kita akan bergantung padanya untuk naik ke surga dalam 1 langkah. Dan aku akan naik ke posisi tinggi sebagai permaisuri pada saat itu. Selain Ye Guchen, semua orang di Huaxia akan tunduk padaku. Kalau begitu, ayah mendukungmu. Aku sudah lama tidak menyukai keluarga kerajaan Zuan, Huaxia ini. Saatnya untuk perubahan kepemilikan. Setelah 2 hari, setelah aku beres dengan si sampah Xuan Yi itu, aku akan secara pribadi pergi ke Ye Guchen untuk menyampaikan maksud keluarga Shen kita. Aku percaya, Ye Guchen, dia pasti tidak akan menolak keluarga Shen kita. Komandan, apa yang ada di dalam sini adalah bukti pengkhianatan pangeran kedua yang tak terbantahkan. Tuan, dalam 2 hari, pangeran kedua akan mengadakan pesta ulang tahun di Shangjing. Ini adalah undangan yang dikirimkan sendiri olehnya. Undangan. Kalau begitu aku akan pergi dan memberinya hadiah besar. Keluarga Wang dari Shangjing mengucapkan selamat ulang tahun kepada pangeran kedua dan secara khusus mempersembahkan sebuah lukisan karya Master Wu Dozi, lukisan panjang umur Nanshan, sebagai hadiah ulang tahun. Terima kasih, Patriark Wang. Shen Xingyu dari keluarga Shen, selamat kepada pangeran kedua di tahun baru. Ini adalah kartu VEP Grup Jukyu milikku. Anda dapat menggunakannya di mana saja. Industri anak perusahaan Grup Jukyu milikku. Dan habiskan sesuka Anda. Xingyu, tidak perlu terlalu sopan di antara kita. Pangeran kedua, Anda tidak perlu terlalu sopan dengan keluarga Shen. Habiskan saja sesuka Anda. Tentara Dingguo telah tiba. Longlin, Komandan Tentara Dingguo, mengucapkan selamat tahun baru kepada pangeran kedua. Longlin, hari ini adalah hari ulang tahun pangeran kedua. Kau membawa begitu banyak tentara ke sini. Apakah kau mencoba melakukan kudeta? Tidak apa-apa. Komandan Longlin sibuk dengan tugas resmi. Dia pasti lupa aturan untuk sesaat. Bawa hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk pangeran kedua.
Longlin, Joy tidak menggunakan payung. Jangan memberikan jam tangan sebagai hadiah. Apakah kau mencoba membunuh pangeran kedua? Longlin tidak berani. Longlin hanyalah mengikuti perintah. Longlin, sebagai komandan tentara Dingguo, hanya ada beberapa orang di dunia yang bisa memerintahmu. Segelintir. Tapi hari ini, jika kau tidak memberiku sebuah penjelasan, keluarga kerajaan kami tidak akan mentolerir ini. Kau ingin penjelasan? Kalau begitu aku akan memberimu satu. Xuan Ye, lama tidak bertemu, 5 tahun. Apa kabarmu? Apal, ini sebenarnya Duke Dingguo. Patriark Wan, salam Duke Dingguo. Duke Dingguo masih hidup. Surga memberkati Huaxia kita. Ye Guchen, apa yang kau coba lakukan? Tentu saja, aku mengambil kembali apa yang hilang dariku dalam 5 tahun ini. Bagus. Aku sangat gembira melihat Adipati Dingguo saat ini. Kalian semua pergi dulu. Aku The film ingin was translated berbicara dengan and Duke Dingguo narrated sepanjang by malam. M Media. Ya. Duke Dingguo, apa yang terjadi? Ceritakan semuanya padaku. Aku akan membalas dendam untukmu. Tidakkah kau lelah berpura-pura setiap hari? Tidak ada orang luar sekarang. Jadilah dirimu sendiri. Baiklah, 5 tahun lalu, aku melakukan kesalahan padamu. Tapi saat itu, ayah, sepenuh hati menyukai kakakku Xuande. Jika aku tidak melakukan sesuatu untuk membahas hadiah, tahta mungkin sudah diteruskan ke Xuande. Aku tidak punya pilihan. Apa kau mengerti? Jadi, kau mengkhianatiku. Mengkhianati tentara Dingguo, mengkhianati jutaan Huaxia, dan melakukan pengkhianatan. Ye Guchen, kau, seorang jenderal militer belaka, sama sekali tidak mengerti bahaya kelangsungan hidup kerajaan. Selain itu, keluarga Yemu adalah anjing yang dibesarkan oleh keluarga kerajaan kami. Aku adalah penguasa, kau adalah subjek. Penguasa ingin subjek mati. Subjek tidak punya pilihan selain patuh. Keluarga Yeku melindungi rakyat Huaxia, bukan Huaxia milik keluarga kekaisaran Xuan Anda. Aku Ye Guchen, bukanlah subjek yang loyal secara membabi buta. Aku tahu. Salah. Salah itu salah. Salah. Kau harus mengakuinya. Bagus. Aku akui aku salah. Katakan padaku, bagaimana kita bisa melupakan masalah ini? Aku bisa menjanjikan apapun yang kau katakan. Aku ingin kau mati. Apakah kau setuju? Aku akan memberimu 3 hari untuk menyerahkan diri. Jika tidak, aku akan mengungkapkan kejahatan pengkhianatanmu kepada publik. Pada saat itu, bukan hanya kau, bahkan keluarga kekaisaran Xuanmu tidak akan mampu melindungi diri sendiri. Seseorang. Bukankah aku memerintahkanmu untuk mengirim seseorang untuk membunuh iblis tua Liuxi itu? Dari mana Ye Guchen mendapatkan bukti itu? Yang mulia, aku tidak tahu. Keluar. Yi Guchen, mari kita bicara. Bicarakan tentang apa? Aku baru saja di luar ruang perjamuan, mendengar semuanya. Jika Anda ingin menggulingkan keluarga Xuan, keluarga Shen saya dapat membantu Anda. Katakan padaku syarat-syarat Emil. Aku ingin kau menikahiku. Lalu, ketika aku mencapai puncak, kau akan menjadi ibu dunia ini. Nomor 2 setelah yang satu, di atas yang lainnya. Sungguh sebuah kesepakatan yang pasti menang. Bagaimana kondisiku dibandingkan dengan menjadi raja seluruh Huaxia, bahkan seluruh dunia? Tidak berlebihan, bukan? Memang tidak berlebihan, namun aku tidak tertarik. Kau terus mengatakan ingin menikahiku. Tapi, kau sama sekali tidak mengerti aku. Tidakkah kau pikir kau terlihat seperti badut? Mengapa? Bekerja sama dengan aku. Dunia ini jelas dalam genggamanmu. Mengapa menolakku? Karena ketika negara makmur, rakyat menderita. Dan ketika negara jatuh, rakyat juga menderita. Yi Guchen, mengapa? Ye Guchen, kau anjing penjaga, kau berani mencoba membunuh tuanmu. Aku, Xuan Yi, tidak akan mengampunimu. Pangeran kedua, ada apa? Mengapa kau begitu gelisah? Ayahku tahu. Pangeran kedua, ada seseorang di depan pintu yang meminta audiensi.
Mereka bilang mereka dari keluarga Zhu dari Yunchan. Aku, pangeran kedua, telah jatuh begitu rendah, sehingga bahkan sampah dari tempat terpencil seperti Yunchan berani meminta audiensi denganku. Lemparkan mereka ke penjara. Beri mereka 100 cambukan. Biarkan mereka bicara jika mereka selamat. Ya, Yang Mulia. Tunggu, kau bilang mereka dari mana? Yunchan. Yunchan, mengapa itu terdengar begitu familiar? Duke Dingguo juga dari Yunchan. Apa yang kau tunggu? Suruh mereka masuk. Apa yang kau tunggu? Mengapa kau tidak berlutut di hadapan pangeran kedua? Zhu Xiong, penguasa Yunchan. Yang Mulia, pangeran kedua. Zhu Tian dari keluarga Zhu di Yunchan. Yang Mulia, pangeran kedua. Bicara, apa yang membawamu berdua ke sini? Yang Mulia, pangeran kedua, kami memohon Anda untuk menegakkan keadilan bagi keluarga Zhu kami. Yang Mulia, Anda tidak menyadarinya bahwa Ye Guqin dari keluarga Ye di Yunchan telah bersekongkol dengan Grotswar dan CE-nya, Wen Changlan, untuk melakukan tindakan keji di Yunchan kita. Mereka memonopoli pasar, melakukan pembunuhan dan pembakaran, dan melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan. Benar, siapa yang kau maksud? Ye Guqin dari keluarga Ye. Terlebih lagi, dia juga memotong kejantananku. Ini benar-benar menghancurkan. Dia adalah masa depan keluarga Zhu kita. Ya, Yang Mulia, tenang saja. Aku akan membalas dendam untukmu. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Terima kasih, Yang Mulia. Bawa Wu Xi yang tak berguna itu padaku. Bawa dia padaku. Yang Mulia, kami telah menyelidiki semuanya. The film was translated and narrated by M Media. Bicara. Setelah diinterogasi, kami mengetahui bahwa Duke Dingguo Ye Guchen di Yunchan memiliki hubungan dekat dengan dua wanita. Salah satunya adalah Lin Wan Er, putri dari keluarga Lin di Yunchan. Yang lainnya adalah Shen Xingyu dari keluarga She di Xiangjing. Kerja bagus. Kau tidak membuatku malu kali ini. Zuan Ye, kau adalah bajingan. Zuan Ye, tidak setia dan tidak berbakti. Kau tidak layak memerintah tanah ini. Apakah aku memerintah atau tidak, bukan urusanmu. Orang biasa. Aku akan membalaskan dendam keluarga Zhou. Aku telah membalaskan dendam mereka. Sekarang, pergi ke Yunchan dan bawakan aku Lin Wan Er. Adapun Shen Xingyu, aku sendiri yang akan mengundangnya. Waner. Ada apa? Kak, apa kau tahu siapa Ye Guchen itu? Jeti, dia adalah Duke Dingguo yang seorang diri. Memukul mundur aliansi 8 negara 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Ye Guchen menjadi Duke Dingguo? Itu benar mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Maksudku, Ye Guchen, bagaimana bisa dia memerintah? Wen Changlan dan Xuan Wu anaknya, dan bahkan Shen Xingyu dari keluarga Shen di Xiangjing bersedia menjadi pengikutnya. Jeti, dia adalah komandan tentara Dingguo, Duke Dingguo. Baiklah, Nona Wen, adikku sudah putus dengan Ye Guchen. Sekarang adalah kesempatanmu. Aku mengagumi Tuan Yi. Tapi aku tahu diri. Aku tidak berani lancang. Xuan Wu, lama tidak bertemu. Zuan Wu memberi hormat kepada Tuan Ye. Shen Xingyu dari keluarga Shang Jingshan memohon Tuan Yi untuk menjadi istrinya. Ini sudah berakhir. Waner, keluarga kita sangat mempermalukannya dulu. Dia, Ye Guchen, tidak akan membalas dendam dan mempersulit keluarga Lin kita, kan? Apakah Lin Wan Er ada di sana? Bicaralah tentang iblis, Ye Guchen ini, si brengsek, keluarga Lin kita. Setidaknya menyelamatkan hidupnya, dan dia malah membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Ye Guchen yang mana? Dia adalah tuanku, pangeran kedua, Yang Mulia Zuan Ye. Meminta Lin Wan Er untuk datang ke kediaman. Aku Lin Wan Er. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Ye Guchen, sebagai Duke Dingguo, bisa jatuh cinta pada seseorang sepertimu. Ganti pakaianmu, aku akan menunggumu di luar. Waner, kamu tidak boleh pergi. Apakah aku pergi atau tidak? Bukan lagi urusanku. Pangeran kedua, mengapa Anda ada di sini? Seseorang, pangeran kedua ada di sini. Apakah tidak ada yang memberitahuku? Tidak perlu berteriak, aku memiliki seluruh bangunan di bawah kendali. Pangeran kedua, apa maksudmu dengan ini? Shen Xingyu, jangan anggap aku bodoh. Apakah kau bersamaku? Atau dengan Ye Guchen? Pangeran kedua, jangan anggap aku bodoh juga. Saat ini, Anda memiliki satu kaki di kuburan. Situasi Anda genting. Jika aku memilihmu saat ini, bukankah aku akan menjerumuskan keluarga Shenku ke dalam api?
Jadi kau telah memilih Ye Guchen. Aku tidak pernah menyangka seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Zuanku akan lebih baik dariku. Dibandingkan dengan Duk Dingguo, Anda benar-benar. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kakinya. Shen Xingyu, aku akan menunjukkan padamu bagaimana Ye Guchen akan berlutut dan memohon padaku. Aku akan memberitahumu, karena kau sangat setia pada Ye Guchen. Baru saat itulah kau layak bergantung pada yang kuat. Komandan, ini tidak baik. Xuan Yi memerintahkan seseorang untuk menculik Lin Warner dan Shen Xingyu. Ini surat yang dikirim olehnya, mengundang Anda ke kediamannya sendirian untuk pertemuan. Datanglah ke kediamanku malam ini. Kau hanya bisa datang sendiri. Jika kau tidak patuh, Lin Warner dan Shen Xingyu akan kehilangan nyawa. Komandan, tenang. Perjamuan Kongmen ini tidak boleh dihadiri. Komandan, Anda tidak boleh pergi. Jika aku tidak pergi, apa bedanya aku dengan Xuan Ye? Long Lin, Xuan Wu, dengarkan perintahku. Long Lin hadir. Juan Wu hadir. Malam ini, aku akan pergi ke janji itu sendirian. Jika sesuatu terjadi padaku, kalian akan mempublikasikan kejahatan Xuan Ye. Pada akhirnya, tidak peduli bagaimana situasi terungkap. Aku harap kalian semua melindungi rakyat Huaxia. Komandan, siap, Tuan. Siap, Tuan. Makan. Makan. Ku bilang makan. Apa kau tuli? Benar. Mengapa kau selalu harus The film membuat was hal-hal sederhana translated seperti itu? and Begitu rumit? narrated by M Media. Makan. Xuan Ye, mengapa kau selalu memaksa orang lain untuk melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan? Du Keding gua telah tiba. Kemarilah, duduk. Ye Guchen, kupikir kau tidak punya kelemahan. Aku tidak menyangka kau akan terganggu oleh kata Ine cinta. Bahkan jika itu orang lain, aku pasti sudah datang. Aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar akan menggunakan nyawa rakyat Huaxia untuk mengancamku. Apakah kau masih memiliki kebajikan yang seharusnya dimiliki oleh anggota keluarga kerajaan? Bukankah orang-orang Huaxia sama seperti keluarga Yengu, semua anjing dari keluarga Zuan kami? Lalu karena aku adalah tuannya, maka aku bisa membuang mereka sesuka hatiku. Selain itu, mereka kehilangan nyawa karena aku. Itu adalah kehormatan mereka. Kau, Duk Dingguo, jangan bertindak gegabah. Aku sudah memberikan mereka berdua racun patah hati. Jika kau tidak bisa mendapatkan penawarnya dariku, di sini, mereka berdua harus mati. Ini barang bagus. Ini adalah anggur nikmat yang kudapatkan dengan susah payah. Anggur nikmat. Duk Dingguo, silakan cicipe. Xuan Ye. Ini adalah bukti tak terbantahkan dari pengkhianatanmu. Sebagai imbalan, bebaskan mereka berdua. Apa katamu? Kesepakatan ini tidak buruk, bukan? Baiklah, karena Duk Dingguo telah menawarkannya, maka aku akan melepaskan kalian berdua. Minumlah anggur di cangkir kalian. Ini penawarnya. Minum. Minum. Pergi. Aku akan baik-baik saja. Ye Guchen, kau menipuku. Salahkan dirimu sendiri karena begitu naif dan sombong. Salahkan aku karena naif. Apakah kau merasakan bahwa tubuhmu sangat tidak nyaman sekarang? Anggur ini beracun. Minuman baru macam apa ini? Ini sesuatu yang khusus. Kupesan dari Lembah Yawang. Ini ramuan yang terbuat dari pil pemakan abadi. Selama kau minum anggur ini, kau akan kehilangan semua kemampuan bela dirimu. Dan kau juga akan menderita. Sakitnya 10.000 serangga mematuk tulangmu. Sangat tidak nyaman, bukan? Apa kau perlu kubantu mengakhirinya? Xuan Ye. Kau penjahat hina. Aku tidak mendapatkanmu 5 tahun lalu. Tapi malam ini aku pasti akan mendapatkanmu. Setelah kau pergi, aku akan menjebak pasukan Dingguomu atas pengkhianatan.
Saat Kaisar mengetahuinya bahwa aku membunuh pasukan Dingguo yang mencoba membunuhnya, apa kau pikir dia akan langsung memberiku tahta? Ye Guchen, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Bagaimana ini mungkin? The film 5 was tahun ini, translated kau masih and saja begitu naif, narrated by begitu M. bodoh. Media. Anggur beracun belaka ini. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Jangan lupa, meskipun aku telah diam selama 5 tahun, aku masih Dewa Perang Dingguo, bernilai 10.000 orang. Ye Guchen, cepat lepaskan tuanku. Seorang ahli seperti dia, layak untuk kesetiaanmu. Bahkan jika dia bertindak sembrono, dia tetap tuanku. Sebagai bawahannya, bagaimana bisa kami membunuh Kaisar? Ye Guchen, apa kau ingin menanggung kejahatan pembunuhan raja? Apa kau ingin leluhurmu malu padamu? Kau tidak layak menyebut leluhur keluarga Yeku. Ye Guchen, percaya atau tidak, aku akan mengirim seseorang sekarang untuk membakar aula leluhur keluarga Yemu. Karena Kaisar tidak mengajarimu dengan baik, maka aku akan mengajarimu untuk menjadi orang baik, atas nama Kaisar. Ye Guchen, jika kau punya nyali, bunuh aku. Apa kau punya keberanian? Pangeran pertama telah tiba. Duke Dingguo, jangan biarkan amarah membuatmu melakukan kesalahan besar. Kakak kekaisaran, dia hanyalah anjing yang kita pelihara. Cepat perintahkan seseorang untuk membunuhnya. Diam, mohon yakinkan diri Anda, Duke Dingguo. Aku, Suandi, berjanji padamu. Keluarga kerajaan akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Jika keluarga kerajaan masih tidak adil, aku Ji Guochen akan menegakkan keadilan untuk surga. Mohon yakinkan diri Anda, Duke Dingguo. Kau melepaskannya begitu saja? Kau benar-benar mempermalukan keluarga kerajaan. Kau berani memukulku? Kau berani membunuhku? Apa kau tidak takut akan murka Kaisar? Orang yang memerintahkan kau untuk membunuhmu adalah Kaisar. Adik kecil yang bodoh. Kau sama sekali tidak mengerti. Kita juga hanyalah bidak dalam permainan ayah Kaisar untuk menyeimbangkan kekuatan dunia. Apakah semua tadi hanya mimpi?